bersama-sama menuntut ilmu, dan insya Allah pada pagi hari ini adalah akad yang kedua jadwal dari Ustaz Hasan Basri dengan materi Tarbiyatul Aulad. Alhamdulillah Ustaz Hasan sudah hadir di tengah-tengah kita, dan insya Allah nanti Bapak sekalian ada pemberitahuan di depan ada buku wakaf yang diterjemahkan oleh Ustaz Muslim dari Muhsinin Seragen, dan kita ada bagian mohon nanti Bapak-Ibu sekalian bisa mengambil dan dibaca sesuai pesan Ustaz Muslim, karena ini buku wakaf tolong dibaca. Sekiranya juga dibaca bisa dibagikan ke yang lainnya untuk bisa dibaca. Kemudian insya Allah juga nanti setelah kajian kita ada donasi peduli Palestina, yang mana insya Allah infak SS pada hari ini insya Allah kita alokasikan ke peduli Palestina. Nanti kita gabungan dengan Al-Hidayah Seragen. Demikian untuk pemberitahuan kepada Ustaz Hasan. Waktu dan tempat kami persilahkan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ikhwan wa akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali pada Ahad pagi ini hadir dalam kajian rutin, kajian Ahad pagi di komplek STT Anur yang kita banggakan ini. Dan semoga kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan semoga ini semua menjadi amal saleh untuk kita semua. Allahumma amin. Pekan yang kedua kita akan melanjutkan pembahasan tentang tarbiyatul aulad fi dawil kitab wa sunnah, pendidikan anak menurut Al-Quran dan Sunnah, yang kita ambilkan dari karya Syekh Abdul Salam As-Sulaiman hafizahullah, salah satu Dewan Fatwa Saudi Arabia, ulama yang masih hidup sekarang tinggal di kota Madinah. Baik, pembahasan kita sampai pada poin yang ke-13, tahapan-tahapan mencetak anak yang soleh dan soleh. Yang ke-13, membiasakan anak-anak untuk beradab dan berakhlak yang baik. Jadi ta'bidu ya, bil adabil islamiyah. Jadi membiasakan anak-anak untuk beradab dan berakhlak yang baik. Saya mengatakan yang artinya setelah memasuki usia sabih, tufulah, sang anak di fase ini ditandai dengan kepolosan fitrahnya,
mereka senang meniru atau taklid dan mencontoh atau mimikri sehingga mereka mudah dibentuk atau dicetak. Jangan sampai meremehkan fase ini dan beranggapan mereka masih kecil atau belum ngerti apa-apa. Di usia tuhulah, di usia anak, usia udah disamping, itu justru ya menjadi momen atau kesempatan untuk orang tua khususnya sampai usia 7 tahun ya, itu anak di mana mereka otaknya menjadi scanner yang paling canggih di dunia. Jadi untuk jiplak, untuk niru ya, untuk taklid. Dan di usia-usia itu mereka mudah untuk dicetak, mudah untuk dibentuk ya, membiasakan adab yang baik. Di masa-masa seperti itu, di usia-usia seperti itu bagus dan kesempatan yang baik. Jangan menganggap anak kecil belum bisa apa-apa ya, justru itu dia di usia kecil dibiasakan untuk berakhlak atau beradab yang mulia. Nanti kalau udah gede kita yang akan dikecewakan sama anak. Ya, ada syair mengatakan innal ghusyuna idza adaltaha i'tadalat. Ranting yang kecil dalam pohon itu kalau kita mau bentuk di bonsai pohon itu kan waktu masih kecil, maka dia akan mengikuti alur bentukan itu, dicetak ke kanan, ke kiri, diulir gitu ya. Akan wala yalinu walau layantal khasyah. Dan kalian tidak akan bisa membentuk, mencetak ketika ranting itu udah jadi pohon, jadi dahan, udah dewasa, udah besar. Maka dalam hal ini contoh yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menegur anak kecil ya, karena makan tidak dengan tangan kanan dan makan tidak membaca bismillah. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada anak ini, ya ghulam sambillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, bacalah bismillah ya, makan dengan tangan kananmu dan makan yang ada di depan. Karena waktu itu makannya menampan atau berjamaah. Nah si anak ini namanya anak, dia makannya tangannya kesana. Mungkin di sana ada yang lebih menarik lauknya. Maka Nabi mengajarinya adab, makan dengan tangan kananmu, makan dengan yang ada di depan. Nah ini mungkin ada permakluman dari sebagian orang tua ya. Namanya anak kecil, ya wajar lah kayak gitu. Jadi ada wilayah di mana kita anggap wajar, ada di mana wilayah keadaan yang kita harus tegas, harus tegas. Wilayah yang diberi permakluman atau kewajaran adalah ketika itu terkait dengan memang dunia anak yang dunianya bermain. Maka usia anak ya, 7 tahun ke bawah itu tadi itu harus dituntaskan memang masa bermainnya. Sehingga kalau dia nggak tuntas, ya bermainnya nggak tuntas, orang tua punya utang hak asuh. Ini anak akan menuntaskannya di usia berikutnya.
Di usia berikutnya kok nggak tuntas lagi, berikutnya lagi. Saya kalau ada bapak-bapak cek ngegame, itu masa-masa kecilnya nggak tuntas. Bapak-bapak tapi cek kekanak-kanakan, cugetan, baperan, itu pendidikannya belum tuntas, belum layak jadi bapak. Badannya aja yang gede, usianya yang bertambah, tapi pola asuhnya belum tuntas. Jadi pola asuh dalam Islam itu kalau tuntas akan menciptakan manusia yang memang selayaknya di usia itu, menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Rasulullah SAW menuntaskan anak-anak di masanya. Maka ketika Rasulullah sholat, kemudian cucunya naik di atas punggungnya, ya Rasul kan pernah sujud ngimami sholat para sahabat. Nah sujudnya lama sekali. Saking lamanya para sahabat itu ya, menduga ini mungkin turun wahyu atau ada apa yang terjadi dengan Rasulullah. Sehingga rawi ini melihat ada anak kecil dua yang naik di atas punggungnya Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain. Dan Rasul tidak geret narik anak ini terpaksa. Anak nggak tahu diri, lagi sholat baik malah ditumpai. Tapi Rasul membiarkan anak ini sampai tuntas, turun sendiri, walaupun harus mengorbankan jamaah. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, anak ini beruntung sekali karena ini kuda terbaik di dunia. Jadi Rasulullah itu kan tunggangan yang terbaik, dia berhasil dinaiki sama dua anak ini. Rasul mendengar Umar bilang gitu, Rasul bilang dua penunggang ini juga penunggang terbaik gitu. Jadi yang tunggangi adalah manusia yang top, Rasulullah SAW. Yang nunggangi beliau juga anak yang top, yaitu syabab ahlul jannah, pemuda sayyid ya, pimpinan pemuda ahli surga gitu. Rasul membiarkan dalam hal seperti ini karena biar tuntas nama anak kecil. Sampai ibadah beliau aja bisa untuk menjadi wasilah mentoleransi dan mentarbiyah anak ini. Sehingga Hasan dan Husain ya, kelak menjadi anak yang pencinta masjid. Jadi masjid itu menyenangkan. Bayangannya main. Bayangannya dari kecil udah enak gitu. Masjid itu menyenangkan. Ibadah itu menyenangkan seperti ini. Anak sekecil itu apa bisa kita tutori ini duduk anteng kan medeni malah. Yang di mindset anak, yang di pikiran anak, oh masjid itu menyenangkan, aku bisa bermain. Oh ibadah itu menyenangkan. Sehingga anak ini ketika kelak tumbuh dewasa memandang masjid itu tempat yang enjoy, tempat yang sangat menyenangkan bagi mereka. Itu yang terpatri di Hasan dan Husain. Bandingkan dengan sikap kita sekarang ini ke anak-anak di masjid. Ya, sehingga anak ini kalau udah gede yo nggak suka ke masjid. Masjid anaknya wong serem-serem, diketai, dimarahi, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mau ke masjid, masjid itu nggak asik. Jadi ada hikmah, ada istifadah yang bisa kita ambil dari sikap Rasulullah SAW seperti itu. Ya. Rasulullah pun dalam ketika ibadah juga gara-gara anak, beliau ya mempercepat sholatnya. Jadi ketika mengimami sholat, Rasulullah SAW mendengar ada anak kecil nangis, Rasul mempercepat sholatnya. Para sahabat bertanya, tumben wahai Rasulullah sholatnya cepat sekali. Rasul menjawab, aku mendengar ada anak kecil nangis dan aku ingin segera ibunya ya menanganinya karena takut ibunya terganggu sholat. Jadi di dalam pas ibadah saja Rasul perhatian kepada tarbiyah anak ini masih terjaga.
Jadi usia-usia kecil itu Rasul sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita Rasul itu peduli kepada anak-anak. Karena di masa itulah masa karakteristik anak itu dibentuk. Kalau udah gede itu kebacut. Maka ustadzah, asatidzah yang megang PAU, RA, TK itu kualifikasinya ya harus memang penyayang, bukan emosional. Ya, bukan emosional, mendidik dengan kasih sayang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah menjadi pelayan Rasulullah ya, selama 10 tahun di usia kecilnya Anas bin Malik. Kemudian ketika udah dewasa, tua, Anas bin Malik pernah bercerita, ketika aku melayani Rasulullah SAW dalam suatu hari, Rasul kehilangan aku karena aku sedang bermain dengan teman-teman sebaya. Anas dicari sama Rasulullah SAW. Ketika udah dicari dan ketemu, lalu Rasul ini hadis riwayat Bukhari ya. Rasul meletakkan tangannya ke matanya Anas, disikap gitu. Jadi bukan dimarahi, enggak. Rasul ikut nimbrung main sekarang. Jadi disikap itu dan Anas langsung tahu kalau ini adalah Rasulullah SAW. Padahal Rasul tadi lagi nyari-nyari, mungkin butuh bantuannya Anas, pengen nyuruh Anas sesuatu. Tiba-tiba lagi asik dolanan sama temannya. Rasul nyari dan ketemu disikap dari belakang. Nah, aku tahu itulah Rasulullah SAW karena apa? Karena dua, kata Anas. Tidak ada telapak tangan yang lebih halus daripada telapak tangannya Rasulullah SAW, kata Anas. Di telapak tangan Rasul itu halus lembut. Kemudian yang kedua kata Anas, masamim tu rihan adyab min raihati Rasulullah SAW. Aroma badannya Rasulullah SAW itu khas dan sangat wangi. Tidak pernah aku mencium bau wangi yang lebih wangi dari badannya Rasul. Jadi karena dua hal itu Anas ngerti. Jadi Rasul ikut nimbrung dan gak marah-marah. Ya, tidak seperti kita semua. Anak main terlambat atau apa. Dunia anak harus dipahami bahwa anak itu main. Gitu. Jadi mengajarkan ilmu akidah pun juga fasilahnya main. Ilmu ibadah wasilahnya main, ilmu adab wasilah bukan teori gitu. Jadi asatidzah yang ada di usia-usia 7 ke bawah itu harus menguasai ini. Jadi bukan masa mereka menulis, menalar, anak-anak ditulis. Anak-anak kerjakan soal ini. Usia seperti itu usia bermain. Memahamkan adab pakai cara yang bermain. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul ketemu sama anak kecil namanya Umair. Umair ini saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Umair ini punya hobi main burung pipit, burung emprit. Anak-anak itu yang kecil, dolanan burung pipit, burung emprit. Nah, lihat ini. Rasulullah SAW peduli sama anak yang sedang bermain sesuatu. Jarang sekarang orang tua melihat anak kecil main terus nyempetin apa? Nyempetin negur, nyempetin menyapa, nyempetin untuk basa-basi dengan anak-anak. Betul nggak? Tapi Rasulullah SAW melakukan, wahai Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Umair, kamu sedang apa? Aku sedang mainan burung kecil, wahai Rasulullah SAW. Dan Rasul menawarkan, ini kalau burung dinamai nughair gimana? Dinamai sama Rasul, burungnya itu namanya nughair. Wah, anaknya senang banget. Dan pada satu saat anak ini nangis di tempat yang sama. Rasul lewat.
Ya, Rasul peduli lagi. Kamu kenapa nangis? Burungku meninggal wahai Nabi. Jadi matan nughair. Jadi burung pipit yang dinamai Rasul dengan an-nughair kemarin itu mati, nangisnya. Karena Rasul bilang kepada sahabat, wahai para sahabatku, kita harus menghiburnya. Dihibur sampai dia bisa tersenyum dan lupa dengan kesedihan. Poinnya adalah Rasul itu sosok yang peduli sama anak-anak. Dan Rasul adalah sosok yang sangat rahmah kepada anak-anak itu. Karena Rasul tahu persis bahwa manusia itu kuncinya ada di usia anak-anak ini. Usia anak-anak itu jangan sampai rusak. Usia anak-anak itu jangan sampai menyimpang, jangan sampai menyeleweng. Mereka harus dikembalikan atau diarahkan ke fitrah. Anak manusia itu nggak ada yang putih. Anak manusia itu sudah terisi fitrah. Jadi jangan diumpamakan seperti kertas putih kosong. Enggak. Manusia lahir itu bukan kosong. Manusia lahir itu dia sudah alal fitrah, alal tauhid. Dia sudah kenal Robnya lurus. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Doktrin bahwa anak lahir kosong, tergantung siapa yang ngisi, yang mewarnai, itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam. Anak manusia itu semuanya di atas fitrah Islam. Fa abawahu yuhawidani, maka kedua orang tuanya yang meyahudikan anak ini, wa yunasiranihi, yang menjadikan anak ini Nasrani, wa yumajisanihi, yang menjadikan anak ini Majusi. Yang bikin rusak itu lagi-lagi dikembalikan ke abawahu, kedua orang tua. Anakku kok nakal, abawahu. Anakku kok begini, abawahu, kedua orang tua. Jadi orang tua ini karena dikembalikan ke pendidikan yang waktu kecil tadi. Maka jadi saya mengatakan, mumpung masih kecil, biasakan adab-adab amal-amal yang saleh. Modelnya ngajak, modelnya nyontohi, bukan nyuruh. Anak usia 7 ke bawah itu belum dihukum dan belum boleh disuruh-suruh. Dan Rasul perhatiannya dalam hal seperti ini sangat intens. Rasulullah SAW pernah pada suatu hari, dilewatkan dalam riwayat muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kedatangan cucunya Hasan, bukan Husain. Kemudian ketika Rasul tahu cucunya mau datang, Rasul tuh buka tangannya begini, kayak mau meluk itu. Dan Hasan pun lari dari jauh untuk memeluk kakek. Akhirnya Rasul memeluk Hasan dan menciumi pipi dan wajahnya Hasan. Di samping Rasulullah waktu itu ada Al-Aqra bin Habis, yaitu sahabat Nabi yang dulunya adalah orang Badui. Melihat Rasulullah SAW menciumi pipinya Al-Hasan, cucunya Nabi, dia bilang, wahai Nabi, Anda menciumi anak-anak. Jadi versinya orang Arab dulu, ketika orang tua nyiumi anak itu kayak harga dirinya jatuh. Harga dirinya kayak luntur, kayak nggak wibawa. Orang tua kok memanjakan anak atau menciumi anak. Aqra bin Habis mengatakan, aku punya anak 10 wahai Nabi, dan aku nggak pernah menciumi anakku satu, katanya. Ini mungkin jadi kebanggaan sebagian orang tua kita. Oh, dulu aku anakku rano sing tak manjake, rano sing tak deloken, saya sukses kabeh. Hasil didikanku kan gitu. Gak ada yang tak manjakan, gak ada yang tak ciumi dari kecil. Semua tak didik dengan ala militer. Disiapkan gebuk, siapkan hukuman dan sebagainya.
Rasulullah SAW mengatakan, man lam yarham la yurham. Siapa yang enggak punya kasih sayang, maka dia enggak akan disayangi. Orang yang enggak bisa menyayangi orang lain, dia juga enggak akan disayangi oleh orang lain. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang terekam dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan ini menjadi role model atau contoh atau konsep pendidikan tarbiyatul aulad untuk kita semua kaum muslim. Jadi sebaik-baik contoh adalah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mengambil teori pendidikan dari selain Rasulullah SAW. Jadi harus tuntas pendidikan di masanya. Kalau nggak tuntas, kita punya hutang pengasuhan kepada anak-anak kita, sehingga dia akan menghabiskan masanya bermain biar habis, sehingga nanti dia akan masuk ke usia berikutnya, penalaran, mulai usia dewasa, mulai usia kafaah, itu udah siap. Maka tadi banyak orang-orang dewasa masih suka bermain, bahkan mainnya mengalahkan pekerjaannya. Ya, sudah punya istri, sudah punya anak, juga masih suka bermain sama teman-temannya, keluyuran ke sana kemari, lupa anak istri. Itu memang pengasuhannya belum tuntas. Ini masih punya hutang pengasuhan yang belum selesai. Harusnya enggak begitu. Usia-usia seperti itu udah ada fasenya sendiri. Maka Rasul ingin menuntaskan hak pendidikan itu di masanya masing-masing. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah manusia sekaliber Al-Hasan Al-Husain, cucu Rasulullah SAW yang dulunya waktu kecil, waktu masih tufulah, dia bermain-main sama Rasulullah SAW, tapi ketika sudah dewasa menjadi mujahid perang. Ya. Al-Husain bagaimana dia pemberani menghadapi tentaranya Ubaidillah bin Ziyad sendirian melawan ratusan orang, sehingga sampai terpenggal kepalanya tanpa ada rasa takut sama sekali. Bagaimana Al-Hasan kakaknya Husain, dia dengan kedewasaannya meletakkan khilafah untuk persatuan kaum muslim. Jadi setelah Ali bapaknya Al-Hasan meninggal dunia, kan putra mahkota naik sebagai khalifah. Tapi di masa Al-Hasan baru 1 tahun kurang itu udah huru-hara di mana-mana. Ya, akhirnya Al-Hasan memilih untuk turun, ya, kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini kalau bukan kesatria, negarawan, nggak bisa. Jadi Al-Hasan alasan turun karena apa? Ini adalah supaya terjadi persatuan kaum muslim. Ini hasil didikannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik juga waktu kecil itu mendampingi Rasulullah SAW karena dia masih kecil, menjadi pelayan Rasul. Itu juga istilahnya Rasul tidak mengharuskan dia begini, harus begitu. Pokoknya Rasul mau wudu, siap air. Rasul mau pergi, siap sendal sepatunya, siap kopernya, katakanlah begitu, tasnya. Tugasnya Anas hanya melayani, berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Karena dia masih kecil, dia bisa berdas-berdus keluar masuk rumahnya Rasul, bisa ikut sholat malam bersama Rasulullah SAW, sehingga pada suatu malam Rasul ketika sholat tahajud, Anas ini langsung ikut berjamaah bersama Rasulullah, tapi posisinya salah. Kalau sholat jamaah itu isinya cuma 2, maka sejajar posisinya, maka yang sebelah kiri itu adalah imamnya, yang sebelah kanan siapa? Makmumnya. Tapi Anas posisinya sebelah kirinya Rasul. Akhirnya apa? Rasul menarik Anas ke sebelah kanan. Nariknya lewat depan atau belakang? Nah, depan nggak boleh karena sutrohnya orang sholat itu harus steril.
Nek ngajak putra, ngajak anak, mungkin bayi atau apa, kok jatuh masjid sholat, jangan taruh di depan kita. Naruh tas di depan kita. Kecuali kita jamaah nggak apa-apa. Tapi kalau sendirian harus jadikan sutroh tas itu, jangan diantara sutroh. Terus nek tembok, tasnya kok netok. Peti colong tinggal. Taruh sampingnya, taruh sebelah sana. Depan orang sholat tuh usahakan steril. Nah, maka Rasul menarik Anas dari samping atau dari belakang, tarik, dijejer ya ke sini. Nah, ingin mendidik Anas. Rasul tidak macam-macam pendidikannya kepada anak di masa itu. Tapi siapa yang nggak kenal Anas bin Malik? Anas bin Malik karena doanya Rasulullah SAW, dia menjadi sahabat yang paling terakhir meninggal dunia, paling tua, paling sepuh, usianya 100 lebih, dan anaknya pun paling banyak, harta bendanya juga paling banyak karena didoakan Rasulullah SAW diberkahi anak dan harta. Anaknya usianya juga panjang. Dulu masa kecilnya ya dididik dengan didikan yang seperti ini, dengan contoh, dengan keteladanan, tidak dengan tekanan, tidak dengan marah-marah, tidak dengan emosi. Kita kadang punya anak didik itu macam-macam. Anak sing nurutan, ya. Ada yang memang susah, sulit. Ada IQ-nya cepat, nangkep, hafalan mudah. Ada yang subhanallah memang butuh proses. Gak semua sama. Gak semua sama, tapi menyikapinya harus sama dengan kasih sayang. Jangan dengan emosi yang tadi disayangi, yang bisa-bisa dipuji, terus yang ini dibentar, digoblok-goblok, dibanding-banding, mbok kowe kaya kancamu. Apakah bisa merubah anak ini menjadi lebih cepat paham? Dia hanya ada rasa sakit hati di sini. Suatu saat itu akan, ya, kalau udah dewasa akan terus teringat di kepala. Nah, kita kan kadang suka cerita gitu. Aku mbiyen SD didugangi kancaku, didugangi itu guruku matematika, pernah cerita gitu. Kita sekarang bisa cerita, aku mbiyen pernah digetai guruku di sekolah. Kita bisa cerita dan itu menjadi luka batin, dan gak berguna sama sekali pendidikan seperti itu. Rasulullah tidak menarik cucunya secara paksa, membiarkan. Tetapi dalam hal halal haram, dalam hal yang sifatnya hukum, Rasul tidak toleransi. Jadi ketika Hasan dan Husain waktu kecil, dia makan kurma, dan kurma itu adalah kurma yang tidak diketahui statusnya. Rasul melihat cucunya makan kurma, Rasul bertanya, kamu makan apa kan kurma? Langsung Rasul memerintahkan, muntahkan kurma itu. Akhirnya Rasul memasukkan jari telunjuknya ke mulut cucunya tadi, Al-Hasan, dan sambil mengatakan, kah, ayo muntah. Karena apa? Takutnya Rasul ini adalah kurma sedekah. Kurma sedekah, dan ahli bait, keluarganya Rasulullah SAW, istri, cucu, anak, tidak boleh memakan sedekah. Tidak boleh memakan sedekah. Jadi diharamkan sedekah itu atas Nabi dan ahli bait Nabi. Jadi berdasarkan surah Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 33 itu, ya, sebutkan di surah Al-Ahzab ayat 33 itu bahwa ya, ahlul bait itu tidak boleh mengkonsumsi sedekah. Baik. Jadi dalam hal halal haram, dalam hal hukum, Rasul gak pandang bulu. Anak kecil itu kudu diingatkan. Anak kecil kok nyanyi itu haram, tegas.
nggak boleh. Nah, itu suara setan. Itu suara setan. Kita harus dengerin suara-suara Allah. Jangan namanya anak kecil ya usia joget-joget, usia enggak. Anak kecil joget-joget juga bukan fitrahnya. Tapi ketika anak kok bermain, lompat sana lompat sini, walaupun di masjid, cara penanganannya juga harus seusia mereka. Harus seusia mereka. Di kelas kok asik ini tidak bisa konsen duduknya. Anak itu belajar juga tidak hanya satu pintu, yaitu mata, tapi mereka bisa belajar lewat telinga dan juga lewat perasaan. 3 pintu ilmu masuk. Allah jelaskan dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan enggak ngerti apa-apa. Kita kan begitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal basara wal fu'ada. Lalu Allah jadikan 3 pintu masuk ilmu. Apa tadi? Basar, mata, was-sam'a, telinga, dan fu'ad. Fu'ad itu kata para ulama itu rasa. Jadi kayak hati. Jadi ada anak yang harus visual, dia gatek dia kena gitu ya. Sehingga pendengarannya agak kurang, dia kurang suka mendengar, learningnya kurang. Tapi dia visual, harus melihat, enggak dia anteng. Tapi ada anak yang enggak lewat mata ilmu masuk itu, tapi lewat apa? Telinga, seneng ngrungokne murata. Dia hafal lebih cepat lewat pendengaran kalau didengerin itu. Jadi guru harus ngerti. Ada yang lewat rasa, gitu. Dia kadang orang tidur itu bisa paham loh Pak. Saya punya santri, ya. Katanya kalau pelajarannya udah dia pahami, dia luwung turu Pak. Jadi matanya merem, telinganya jelas gak dengar sesuatu. Tapi kalau ujian nomor 1, nilainya bagus-bagus. Kalau ditanya juga paham. Dia lewat rasa, dia udah paham, dia udah ngerti, ya. Jadi kalau kita pahami pintu ilmu masuk tadi, maka kita akan mengerti karakter masing-masing dari anak-anak kita. Anak-anak kita di rumah kan beda-beda. Kimbae begini, masih begini, adine begitu, nggak sama. Apalagi di sekolahan kita ngopeni anake wong akeh. Yang dulu gimana kita nggak ngerti. Waktu awal masuk juga nggak ada formulir. Ini gimana pendidikannya dulu. Kita ngertinya pokoknya anak masuk jebret begini PPDB dapat. Nggak ada detail penjelasan dulunya begini. Di rumahnya begini. Maka di sekolahan itu pokoknya sak madio. Sak madio. Iso dididik walhamdulillah. Ora iso dididik balakin wong tuane. Jangan memaksa sampai memarahi, jangan sampai memaksa anak harus paham sampai menghukum. Apalagi sampai ada luka, sampai ada ya kekerasan. Itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita itu cuma mengarahkan al-irsyad, faham dan paham enggak pahamnya Allah anak itu kita serahkan sama Allah. Kita serahkan dia supaya dia banyak berdoa ketika mau belajar. Selesai belajar juga diakhiri dengan doa lagi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa ilmu itu bukan di tangan ustadzah. Ilmu itu bukan di tangan guru. Kalau Allah nggak memberikan taufik ilmu, sehebat apapun guru, anak juga ada. Sehebat apapun anak, kalau gurunya juga hebat, Allah nggak ngasih taufik juga nggak akan sampai ilmu tersebut. Maka doa wajib anak itu kan orang guru-guru juga harus mengajarkan. Apa doanya? Allahumma ya Rabbi zidni ilma
warzuqni fahma, amin gitu. Atau doa di pagi hari itu gimana? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Jadi doa-doa ini kita tanamkan kepada anak sehingga menanamkan bahwa semua itu ternyata keputusannya ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus sahabat Nabi yang ditegur ketika makan tadi waktu kecil, ya, suruh bismillah, suruh pakai tangan kanan, kemudian makan dari arah yang paling dekat di depannya, memberi testimoni, ya. Dia bilang, maka semenjak itu cara makanku adalah seperti itu, seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya adalah sosok yang dicintai ini, ya, yang dicintai ini yang ngomong, yang nasihati. Jadi seorang pendidik, ya, kalau ingin didengar apa yang disampaikan, apa yang dinasihatkan, dia harus menjadi sosok yang mahbub dan mahbubah, sosok yang dicintai sama anak-anak. Jadi kenapa semua yang diucapkan Rasulullah SAW itu masuk ke sahabat-sahabat, baik sahabat kecil-kecilnya sama sahabat yang dewasa dan tuanya? Karena Rasulullah SAW adalah sosok yang apa? Sangat dicintai oleh para sahabat, para guru, para ustadz, para ustadzah, para orang tua. Jika ingin mandi omongannya ke anak-anak, maka mereka juga harus menjadi sosok yang dicintai oleh anak. Rasulullah SAW peduli semuanya, maka nggak ada yang nggak suka sama Rasulullah SAW. Kita pun juga begitu. Kalau anak di kepalanya udah ada benci sama orang tuanya, benci sama gurunya, aku paling nggak suka kalau sama guru A, aku nggak suka kalau sama ustadzah B, maka semua yang ditularkan, yang ingin disampaikan itu akan terhalang semuanya ke anak tersebut. Terutama bapak-bapak di rumah kadang menjadi sosok yang dibenci anaknya, dan anak sering berlindung di ketiak ibunya atau uminya sosok yang dicintai dan paling disukai anak-anak, karena uminya mendidik dengan rahmah, penyabar, ya, bapaknya penuh emosi. Padahal lihat Rasulullah SAW tadi kepada anak-anak rahmat, ya, sampai orang Arab Badui tadi yang masuk Islam tadi, ya, menyaksikan betul bahwa Rasul menciumi anak kecil di depannya dia, menunjukkan rahmahnya di hadapan dia. Padahal dia punya anak 10, dalam riwayat yang lain 11, belum pernah kayak gitu. Dan semenjak itu dia mulai menciumi dan mulai menyayangi anak-anak. Kita loh kadang punya anak udah SMA, udah kuliah gitu, untuk meluk anak kita aja izin aja. Ada orang tua sebagian masih kaku, masih canggung. Karena apa? Di waktu kecilnya nggak dibiasakan. Sehingga anak ini kalau udah gede nyari kasih sayang di luar sana, oh nggak dapat dari orang tuanya. Akhirnya anak putrinya nyari kasih sayang di luar sana, golek pacar, nyari laki-laki di luar sana, karena kurang kedekatan seorang laki-laki dalam rumah. Jadi anak-anak perempuan yang gonta-ganti pacar dan mungkin dia rusak habitnya, lingkungannya kayak gitu, itu kembali ke fa'abawahu juga, kedua orang tuanya. Tangki cintanya itu kurang, kosong bahkan, gak diisi sama orang tuanya, sehingga dia nyari pengisi dari yang haram yang di luar sana. Selingkuh sana lagi, kan gitu, ini zamannya selingkuh katanya. Ya, cari A, ganti lagi B, karena dia nyari sosok yang gak dia dapat, dan itu ada di orang tua, ada di bapak. Jadi Rasulullah SAW di masa tufulah tadi itu ingin
mengajarkan kepada kita semua bahwa di masa anak-anak itu masa-masa yang mudah dibentuk, mudah dicetak. Orang tua harus ada waktu bermain. Jadi jangan sepelekan main sama anak. Mabar, main bareng sama anak-anak. Hanya mungkin main bola bareng, pingpong bareng. Ya. Nge-game itu juga gak ada masalah sama anak-anak. Ketimbang dia sama teman-temannya. Tapi ada waktu. Kalau saya di rumah itu, anak gak boleh megang remote, entah ada TV tapi terhubung ke YouTube, tapi udah disterilkan. Itu kecuali hari libur mereka. Kemudian mereka juga ada PS. Kadang saya sendiri ikut mendampingi mereka. Karena mereka kalau dinasihati nggak sambil main itu nggak masuk. Nah, jadi ada sisipan-sisipan nasihat. Kita main bola bareng, ada pingpong bareng sama anak-anak. Karena kita khawatir ketimbang mereka main sama anak di kampung yang misuh-misuhnya udah fasih, kosakatanya kebun binatang, gumun yo misuh, anyel yo misuh, menang ngegame misuh, kalah ngegame misuh lagi. Maka orang tua lebih aman menyisihkan waktunya untuk anak-anak tercinta. Nggak lama kok, nggak lama. Kalau anak udah masuk pondok, udah kita bakal kangen sama mereka. Kalau anak udah pendidikannya udah dewasa, udah apa, kita bakal. Jadi mumpung masih di rumah, orang tua sesibuk apapun yang butuh anak. Kayak tadi, mereka libur, kita di akhir pekan, gitu. Sempatkan sejam, 2 jam. Tapi ada intens, ada kualitas. Ya, kuantitas itu nggak penting, itu kualitas, sedikit tapi bermanfaat. Kita kadang daki gunung bareng, kita kadang merehlah bareng, bakar-bakar apa di hutan dan sebagainya, itu tak sering. Karena anak-anak supaya dekat sama orang tuanya. Dan itu kalau di pondok saya juga begitu. Di pondok juga anak-anak kita bangun kedekatan sama ustadz-ustadznya supaya mereka nggak ada jarak. Jadi ustadzku ini orang tuaku, suarane, nasihatnya, masukannya harus dengar karena dekat sama anak-anak. Mungkin itu jadi kesimpulannya adalah membiasakan adab Islamiyah kepada anak-anak kita sedini mungkin. Jangan lihat anak nggak bisa apa-apa, anak ya nggak bisa niru dan sebagainya, belum terlihat dan sebagainya. Ngaji diajak, sholat diajak. Ketimbang kita nyuruh-nyuruh digandeng bareng ke masjid. Ya. Ketimbang kita nyuruh-nyuruh dia ngaji atau apa, kita dampingi dia baca Quran di sampingnya dan sebagainya. Jadi membiasakan ini tidak akan mengecewakan kita ketika anak ini dewasa suatu saat nanti. Ini menjadi pondasi kokoh. Ya. Kalau orang tua ingin mendapatkan qurratul ain, surga dari anak-anaknya ketika dewasa, maka sempatkan waktu serepot apapun kita, sesibuk apapun kita untuk mendampingi anak di usia kecil. Dan itu nggak lama insya Allah. Cuma berapa tahun? 12 tahun pertama baru mondok, sebulan sekali pulangnya. Kalau pondoknya jauh kadang setahun sekali, kita udah baik pun udah nggak bisa lagi. Jadi mumpung masih ketemu sama anak, ya, dan tanggung jawabnya juga ke orang tua, bukan ke lembaga, bukan ke guru. Karena Nabi bilang orang tuanya yang berperan, gitu. Tanggung jawabnya juga ke orang tua. Maka orang tua jangan lewatkan waktu yang ada. Masih ada waktu recovery kalau udah rusak. Ya. Jadi jangan sampai kebancut. Akhirnya kita dibuat pusing sama anak. Ya. Orang ketemu akhirat, tapi di dunia kita udah dibikin pusing. Ya. Capek sama anak. Ya. Belum nanti di akhirat anak ini bebani orang tuanya.
membebani orang tua. Jadi jangan sampai anak kita menjadi neraka kita, tapi jadikan orang tua, anak-anak kita sebagai surga kita di dunia yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang menyejukkan pandangan mata kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada poin yang ke-13 ini. Insyaallah kita akan lanjutkan yang ke-12 ya. Ke-13 insyaallah kita akan lanjutkan pada poin yang ke-14 insyaallah ta'ala. Oke, mungkin itu. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Enggak. Mohon jelaskan apakah selalu benar dengan ungkapan Jawa yang mengatakan acara bikinan jalan kacang ninggal jalan. Jadi kayak apa istilahnya? Anak nggak jauh beda. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali digondol doang. Iya betul. Anak itu memang duplikat dari orang tuanya, tidak hanya DNA, karakter, sifat, bentuk fisik. Ya memang orang tua yang soleh ya, bisa mencetak anak yang soleh. Jadi dulu di awal tahapan ini kan, untuk mencetak anak soleh-soleha, Syekh mengatakan apa? Ibda binafsi, mulai dulu dari kedua orang tua. Bagaimana orang bisa mencetak anak soleh dan soleha? Tahapan-tahapannya kalau orang tuanya sendiri nggak punya ilmu kesolehan, apa yang mau ditiru dari anak kepada kedua orang tua? Orang tuanya 5 waktu, sholat 5 waktunya ambiar, anaknya mau nyontoh gimana? Orang tuanya nggak pernah terlihat baca Quran di rumah, anaknya dikon ngapal ke Quran, bapak ibu gak duwe apalan, anaknya dipaksa apal. Jadi jangan malah menjadi beban untuk diri kita sendiri karena jarkoni. Takutnya itu kalau nggak soleh jarkoni. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Dosane lipet. Nakon-nakon anak wong tuane nggak nglakoni. Ya, paling enggak kita apa? Punya hujjah di hadapan Allah nanti. Udah berusaha baca Quran, anakku juga masuk. Berusaha menghafal, anakku juga masuk. Jangan orang tua cuma iso nyuruh tapi nggak bisa. Guru juga begitu. Mendidik dengan keteladanan itu paling ampuh. Asah, asih, asuh itu harus dibarengi dengan teladan. Nek gak iso jadi teladan, udah bubrah pendidikan. Gurunya nggak bisa disejadah-ini udah. Jangan sekolahkan di sekolah ini. Karena gurunya nggak bisa diteladani, akidahnya nggak bisa, akhlaknya nggak bisa. Terlihat dari penampilannya, dia mau didik anak Islam penampilannya kayak gitu, aurat terbuka, akhlaknya cuawaan. Islam yang macam apa? Kita masukkan anak ke lembaga pendidikan seperti ini. Jadi gurunya harus dilihat. Seperti nasihat para salaf, kalau mau nyari ilmu itu lihat siapa gurunya. Ya, gurunya ini belajar ke mana? Ya, akidahnya bagaimana? Seperti itu juga kita masukkan anak kita ke sekolah. Karena gurunya, bukan karena fasilitas. Fasilitas mah asal ada masjid, udah bismillah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam nitipin anak sama istrinya di masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Cuma ada bangunan Ka'bah, tinggal di situ. Enggak ada siapa-siapa. Tapi Ibrahim tenang. Enggak ada masjid. Anaknya bisa ibadah. Alhamdulillah menjadi tempat yang penuh diberkahi. Ya, buah-buahan banyak, air melimpah, menjadi sebab ya peradaban. Ibrahim
meletakkan Ismail dan Hajar kan jadi sebab peradaban di kota Mekah. Jadi itu berkahnya. Nah, jadi benar, ungkapan itu benar. Ya, lo kok ada nabi tapi anaknya kurang ajar, ya, itu ujian. Ya, itu ujian, bukan salah orang tuanya. Kok yo meleset, tidak sesuai ekspektasi. Bapaknya jadi soleh, ibunya yo solehah, rajin ngaji udah bener, tapi anaknya kok begitu. Ya itu bagian dari ujian, tidak teorinya yang keliru. Bagian dari ujian. Ujiannya Nabi dan Rasul lebih hebat dibandingkan ujiannya orang-orang yang selain Nabi dan Rasul. Sehingga menjadi bahan untuk dipermalukan kan gitu. Anakmu Nabi Lut malah istrimu kayak gitu, jadikan bahan untuk pembulian kepada Nabi tersebut. Rasa nasihatnya aku nasihat bojomu dhewe kan gitu. Rasa ngajari aku ajaran anakmu dhewe, anakmu orang bener kan gitu. Digebosi ujian Nabi dan Rasul. Tapi bukan nabinya yang salah, bukan kesolehannya yang disalahkan. Tetap udah bener itu jalannya. Karena anak itu juga di tangan Allah, penentuannya bukan di tangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Bentar boleh? Cekap. Kita akhiri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hasan Jazakallahu khairan yang telah menjelaskan poin yang ke-13. Insyaallah akan kita sambung pada akad yang kedua bulan depan insyaallah taala. Ibu sekalian, pengumuman insyaallah akad depan adalah akad yang ketiga. Jadwal insyaallah yang akan mengisi adalah Ustaz Adi Abdul Jabar dari Imam Bukhari dengan materi Masail Jahiliyah insyaallah. Yang pekan kemarin tukeran jadwal dengan Ustaz Arif. Jadi pekan depan adalah akad yang ketiga, itu jadwal sebenarnya Ustaz Arif tapi diganti tukar dengan Ustaz Adi. Materinya adalah Masail Jahiliyah. Kemudian seperti biasa untuk malam Jumat Bapak sekalian bisa hadir juga di kajian di Banyu Biru dengan kajian rutin Ustaz Sa'ad Haris dan Ahkam insyaallah. Bapak sekalian, seperti yang di awal tadi kita sampaikan ya, di depan ada buku wakaf yang diterjemah oleh Ustaz Muslim dari Muhsin Seragen. Alhamdulillah untuk Iwan Malikun dapat bagian, nanti monggo bisa mengambil dan membacanya karena pesan dari Ustaz Muslim agar dibaca setiap buku yang kita ambil sebagai buku wakaf ini. Kemudian hasil dari SS hari ini insya Allah kita donasikan ke donasi Palestina, kita gabungkan dengan Al-Hidayah Seragen. Demikian untuk sekalian kajian pada pagi ini. Sarapan sudah siap, monggo sarapan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.